Yana menatap tubuhnya di depan cermin. Dress selutut berwarna maron sudah melekat indah di tubuh rampingnya. Rambut panjang lurus dibiarkan tergerai di punggung. Dan semakin menambah cantik penampilannya malam ini. Bunyi askode yang ditekan di pintu apartemen sudah terdengar. Yana bergegas melangkah keluar dari dalam kamar tidur, menuju ruang depan untuk menyambut suaminya. Dan benar saja, itu dia lelaki yang masih saja terlihat tampan walau tak serapi saat berangkat kerja pagi tadi. Sudah berdiri dengan senyum hangat di pintu apartemen yang sudah kembali tertutup rapat. Yana melangkah cepat, lalu menghambur memeluk tubuh gagah suaminya. Kecupan lembut seperti biasanya terasa berulang kali di puncak kepalanya. Yana semakin mengeratkan pelukannya, menghirup bau maskulin yang selalu saja membuat ia rindu dari tubuh Reno. Aku rindu, ujarnya pelan. Wajah yang beberapa menit lalu terbenam di dada bidang Reno, kini sudah mendongak menatap lekat wajah lelah milik laki-laki yang menjadi cinta pertamanya. Laki-laki pertama yang datang memberikan kasih sayang dengan tulus itu, kembali mengecup kening Yana berulang kali. Aku juga, balas Reno. Makan dulu. Apa mandi dulu? Tanya Yana. Makan dulu deh. Aku lapar. Jawab Reno. Yana mengangguk. Ia melepaskan pelukannya dari tubuh Reno, lalu melangkah bersama menuju dapur sederhana tempat ia dan sang suami biasa menikmati sarapan dan makan malam bersama. Besok aku ada dinas keluar kota lagi tapi kemungkinan langsung pulang. Ujar Reno sembari menunggu piring yang sedang diisi dengan makanan oleh istrinya. Ke Lampung lagi? Tanya Yana menebak. Reno mengangguk. Itu kejauhan kalau dipaksa bolak-balik mas. Nginap aja gak apa-apa. Ucap Yana memberi saran. Aku khawatir selalu meninggalkan kamu sendirian. Ucap Reno. Gak apa-apa. Kan hanya semalam. Takutnya kamu kenapa-kenapa di jalan kalau maksain pulang. Baiklah. Nanti aku kabari. Putus Reno. Yana tersenyum kemudian mengangguk. Ayo makan. Ajaknya sembari mengulurkan satu piring yang sudah terisi nasi dan lauk ke arah sang suami. Kemudian mengisi satu piring untuk dirinya sendiri dan mulai memakannya. Menit demi menit telah berlalu. Keduanya masih menikmati makan malam yang hangat diiringi percakapan ringan mengenai pekerjaan mereka masing-masing. Aku yang akan membereskan semuanya. Kamu kan sudah masak tadi. Jadi biar aku yang cuci piring. Ujar Reno setelah mereka berdua selesai menyantap makan malam. Yana mengangguk. Dan membiarkan lelaki itu membersihkan semua peralatan bekas makan malam mereka. Wanita cantik itu hanya duduk diam di kursinya, sembari memperhatikan suaminya yang begitu telaten dengan pekerjaan rumah tangga. Kok makin tampan aja sih kalau lagi nyuci piring? Yana masih menatap lekat lelaki yang begitu ia cintai. Jangan godain aku Aku gak tanggung jawab kalau pelukan yang aku janjikan siang tadi akan berubah lebih. Yana terbahak mendengar kalimat ancaman dari mulut suaminya. Siapa takut? Ujarnya tersenyum jahil. Reno membilas tangannya lalu segera melangkah menuju sang istri yang sedang tersenyum jahil ke arahnya. Mas, teriak Yana saat tangan kokoh laki-laki itu berhasil mengangkat tubuhnya ke atas meja makan. Bibirnya yang baru saja berteriak segera dibungkam oleh suaminya dengan lembut. Yana mengalungkan tangannya di leher Reno. Ia membiarkan lelaki itu mencium bibirnya semakin dalam. Kita pindah ke kamar, ajak Reno. Aku malas jalan, jawab Yana. Mas, aku bercanda, jerit Yana saat tubuhnya sudah diangkat oleh kedua tangan suaminya. Tutup pintunya dulu mas, ujarnya lagi. Gak ada yang bakalan ngintip kita di rumah ini. Ucap Reno lalu masuk ke dalam kamar dengan pintu yang dibiarkan terbuka. Dress maron yang melekat di tubuhnya sudah teronggok mengenaskan di atas lantai, disusul dengan pakaian kerja yang melekat di tubuh Reno. Yana membiarkan apa saja yang sedang dilakukan oleh suaminya. Tangan dan bibir milik Reno seakan tidak pernah puas mengabsen setiap inci tubuhnya, dan membuat Yana selalu terbuai dengan aktivitas menyenangkan itu. Asteris. Yana masih tergeletak lemas di atas ranjang yang sudah acak-acakan. Ia menatap sosok laki-laki yang kini berdiri di pintu kamar mandi dengan handuk putih yang menutupi tubuh bagian bawahnya. Kenapa? Masih kurang? Tanya Reno dengan senyum jahil. Gila ya? Tubuhku sudah remuk gini.
Kesal Yana. Reno hanya menanggapi kekesalan istrinya dengan tawa terbahak. Lelaki itu kembali melanjutkan langkahnya menuju lemari pakaian dan mengambil sepasang piyama dari dalam lemari itu. Mandi sana. Aku mau ganti spraynya. Perintah Reno pada istrinya yang masih setia membungkus tubuh polos dengan selimut di atas ranjang. Malas ah mas. Aku sudah mandi tadi. Salah sendiri kamu buat kotor lagi. Rengek Yana. Reno tersenyum. Lalu mendekati ranjang tempat istrinya berada. Dengan sigap ia membawa tubuh polos itu ke dalam kamar mandi. Asteris asteris asteris. Di sisi jalan. Alvaras masih duduk di dalam mobilnya. Hari ini ia meminta izin pada sang bunda untuk menyelesaikan apa yang belum selesai selama bertahun-tahun ini. Anggap saja ia jahat. Namun, sepertinya hubungan yang ia paksakan beberapa tahun lalu memang salah. Alvaras menatap keluar jendela mobil sambil menatap bangunan dengan puluhan lantai di hadapannya. Ada banyak hal yang ingin ia bicarakan dengan Nara. Namun, ia masih harus mengumpulkan keberanian untuk melakukannya. Mengakhiri kisah yang terjalin sekian tahun lamanya. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di depan sana, tidak jauh dari tempat mobilnya terparkir, sebuah mobil mewah berhenti. Wanita yang masih tersimpan rapi di hatinya terlihat keluar dari dalam mobil itu, lalu melambaikan tangan. Tidak terlihat sedih seperti saat berbicara di ponsel dengannya siang tadi. Nara tersenyum dan beberapa kali menimpali entah pembahasan apa ia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Pandangan Alvaras masih mengikuti langkah kaki wanita yang ia nikahi itu, hingga Ber lalu masuk ke dalam gedung. Karena tidak memiliki urusan lagi di tempat ini, Alvaras kembali melajukan mobilnya. Mungkin malam ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyelesaikan semuanya. Begitu pikir Alvaras. Asteris asteris asteris. Mobil yang tadinya melaju di jalanan Jakarta, sudah terparkir di pelataran rumah mewah milik orang tuanya. Alvaras keluar dari dalam mobil, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Dek Bunda di mana? Tanya Alvaras ketika langkah kakinya sudah berada di ruang tamu. Adelia yang sedang membahas pekerjaan dengan seseorang berhenti sejenak, lalu menatap wajah sang kakak yang sudah berdiri di hadapannya. Ada di kamar mungkin, jawab Adelia lalu kembali memeriksa tumpukan dokumen yang ada di atas meja. Siapa? Tanya Alvaras lagi. Adelia menghembuskan nafasnya, lalu menatap kesal laki-laki yang entah sejak kapan berubah menjadi sekepo ini dengan kehidupannya. Saya rekan kerja Adele di kantor, ujar laki-laki itu menimpali. Aku Ray Bang, ujarnya lagi, melihat Adele yang terlihat jengah. Membuat Ray segera mengambil inisiatif untuk memperkenalkan diri pada sosok laki-laki yang selalu menjadi topik pembahasan pacarannya ini. Oh begitu. Kalau begitu lanjutkan pekerjaan kalian Ray. Jawab Alvaras. Kemudian berlalu dari sana usai bersalam dengan lelaki yang bernama Ray itu. Pagi yang sepi di kediaman keluarga Prasetyo. Farah menghembuskan nafasnya yang terasa berat. Melihat tiga orang yang terus saja bungkam yang ada di hadapannya membuat ia kesal. Sudah bermenit-menit waktu berlalu. Namun, ketiga orang berharga dalam hidupnya ini masih menutup mulut mereka rapat-rapat. Bunda benar-benar kesal, ujar Farah lalu meletakkan sendok dan garpu yang ada di tangannya ke atas piring kosong hingga menghasilkan suara yang mampu membuat ketiga orang pendiam itu mengalihkan fokus mereka. Ada apa Bun? Apa yang membuat Bunda kesal sepagi ini? Tanya Adelia. Kalian bertiga buat Bunda kesal. Jawab Farah. Ia menatap bergantian pada wajah tiga orang yang kini menatapnya heran. Tentu saja heran. Ini pertama kalinya ia marah-marah di meja makan seperti ini. Zidan menghembuskan nafasnya, lalu menatap lekat wajah cantik yang tidak termakan usia di hadapannya. Al, hari ini kamu punya kesibukan apa? Tanyanya. Alvaras yang juga sedang menatap wajah garang sang bunda, sontak terkejut. Ini pertama kalinya sang papa mengajaknya berbicara terlebih dahulu. Belum ada kesibukan pa. Hanya akan ada di rumah seperti biasa. Jawab Alvaras. Zidan mengangguk. Lalu kembali fokus dengan makanannya. Melihat sikap aneh sang papa, Adelia tidak bisa menahan tawanya lagi. Dasar susis, ejek Adelia. Alvaras pun yang tadinya heran dengan sikap papa yang begitu tiba-tiba, ikut tertawa.
Ternyata lelaki parubaya yang duduk di depannya ini takut dengan kemarahan sang bunda. Apaan itu? Tanya Zidan. Suami takut istri. Jawab Adelia dan membuat Farah tertawa terbahak. Terlebih wajah tampan suaminya kini sudah terlihat cemberut mendengar ejekan putrinya. Pa, maafkan sikap kekanakan Al. Ucap Alvaras pelan. Belum ada jawaban dari sang papa. Al mengalihkan tatapannya pada wajah cantik yang tak termakan usia di hadapannya. Farah tersenyum lalu mengangguk. Ia yakin putranya saat ini sedang mengumpulkan keberanian untuk mengurai masalah yang ada di antara dua lelakinya ini. Al akan segera menyelesaikan semuanya. Lalu mulai bekerja seperti yang papa mau. Ujar Alvaras lagi. Zidan menoleh. Ia menatap putranya yang kini sudah tertunduk dalam. Selesaikan jika menurutmu harus selesai. Jawabnya. Alvaras mengangguk. Farah mengangkat tangannya yang terkepal sembari mengucapkan kata semangat pada putranya. Asteris asteris asteris. Di pelataran rumah. Adele menatap kesal ke arah sepasang suami istri tua yang lebaynya masih belum pergi dari kehidupan mereka. Padahal umur tidak lagi mudah. Kalimat-kalimat penuh perhatian untuk sang bunda masih terus keluar dari bibir sang papa. Membuat Adelia memutar bola matanya malas. Bun Adele berangkat. Jangan terlalu lebay. Sakit mata Adele bun. Pamitnya. Makanya cepat minta Rey lamar kamu. Goda Farah pada putri cantiknya. Siapa Rey? Tanya Zidan. Adele pergi. Bye. Ujar Adelia segera masuk ke dalam mobilnya tanpa ingin menjawab pertanyaan laki-laki tua posesif itu. Farah tertawa lucu melihat tingkah putrinya. Siapa Rey? Tanya Zidan serius pada istrinya. Gak kok sayang. Rekan kerja aja. Jawab Farah. Wanita yang masih saja terlihat cantik dengan hijab andalannya itu segera masuk ke dalam pelukan suaminya. Pelukan ini belum bisa menjawab ya bun. Pokoknya pulang kerja nanti harus dijelasin. Tekan Zidan pada istrinya. Farah tertawa. Lalu mengangguk mengiyakan. Kecupan di puncak kepalanya yang tertutup hijab. Mengakhiri pelukan mereka pagi ini. Hati-hati mas, ujarnya. Lambaian tangan. Serta tatapan penuh cinta mengiringi kepergian lelaki yang begitu ia cintai menuju tempat kerja. Setelah kepergian Aelia dan Zidan dengan mobil berbeda, Farah kembali masuk ke dalam rumah. Kamu mau pergi juga? Tanya Farah pada putranya yang sudah rapi dengan kemeja. Alvaras mengangguk. Lalu mencium punggung tangan bundanya kemudian berlalu dari sana. Aku pergi ya bun. Pamitnya. Hati-hati Al. Kabari bunda tentang apapun. Pinta Farah pada putranya. Lelaki itu mengangguk. Lalu kembali melanjutkan langkahnya menuju pelataran rumah dan masuk ke dalam mobilnya. Asteris asteris asteris. Tangan lentik Yana dengan telatennya memasang dasi di leher suaminya. Wanita yang memang memiliki tinggi badan proporsional itu. Begitu mudahnya melakukan pekerjaan yang paling ia sukai di setiap pagi. Kecupan berulang kali di kening yang terus diberikan oleh suaminya. Semakin menambah semangatnya. Aku pergi. Kecup Reno lagi di kepala istrinya. Yana mengangguk. Pagi ini ia akan sedikit terlambat. Karena harus mampir ke rumah ibu terlebih dahulu. Ting. Sebuah notifikasi terdengar. Farah segera meraih ponselnya yang ia letakkan di atas meja rias. Keningnya berkerut. Tidak ada apapun di layar ponselnya. Ting. Bunyi dari notifikasi kembali terdengar. Farah berdiri dari kursi meja riasnya. Lalu melangkah menuju ranjang. Tumben sekali suaminya itu melupakan barang sepenting ini. Rambut yang masih terikat asal-asalan itu tidak lagi ia hiraukan. Gegas ia melangkah keluar dari dalam kamar menuju ruangan depan. Tidak lagi mendapati suaminya di sana. Yana melanjutkan langkahnya keluar dari apartemen. Wanita yang sudah memakai pakaian kerja, tapi dengan rambut yang belum dirapikan itu melangkah cepat menuju lift lalu urun menuju basemen apartemen. Berharap suaminya masih belum pergi dari sana. Mas, teriaknya. Namun sayang, mobil hitam dengan merek yang sama dengan mobilnya itu sudah berlalu dari sana. Yana kembali melangkah cepat menuju lift dan naik menuju apartemennya. Tidak banyak yang ia lakukan. Hanya mengambil kunci mobil miliknya. Lalu segera turun menuju mobilnya yang juga terparkir di basemen apartemen. Jalanan sudah lumayan padat. Namun masih bisa dilalui dengan lancar.
Sampai di depan gedung megah, Yana bergegas turun dari dalam mobilnya lalu melangkah dengan cepat dan masuk ke dalam. Tatapan aneh dari para karyawan yang mungkin baru tiba tidak dipedulikan oleh Yana. Ia terus melangkah menuju resepsionis untuk mengantarkan ponsel suaminya. "Permisi Mbak," ucapnya sopan. "Iya Bu. Ada yang bisa saya bantu?" tanya gadis cantik itu. "Saya mau mengantar ponsel suaminya saya. Atas nama Reno Saputra," jawab Yana. "Sebentar ya Bu." Yana mengangguk. Menunggu gadis yang kini sedang berbicara di telepon entah dengan siapa. "Pak Reno tidak masuk hari ini Bu. Beliau sedang ada urusan keluar kota," jawab gadis yang bernama Tak Eva itu sopan. "Mungkin saat ini beliau sudah menuju bandara," sambungnya lagi. "Ah iya saya lupa. Terima kasih ya Mbak," ucap Yana tidak kalah sopan. Kemudian melangkah cepat keluar dari sana. Yana kembali memacu mobilnya cepat menuju bandara. Ting, notifikasi di ponsel Reno kembali terdengar. Yana mengabaikan itu. Ia terus berkonsentrasi dengan kemudinya agar segera sampai di bandara. Ponsel termasuk barang penting yang tidak boleh ditinggalkan saat bepergian. Bandara internasional di Jakarta ini memang tidak pernah sepi. Bahkan di masa seperti ini. Yana memarkirkan mobilnya di area parkir bandara. Cekak. "Lihatlah dirimu Yana. Pantas saja karyawan di kantor Mas Reno menatapku aneh," gumamnya. Wanita cantik itu melepaskan ikatan rambutnya. Lalu membiarkan rambut panjang itu tergerai indah di punggungnya. "Wah hebat sekali Yana." Ia menatap sendal bulu berwarna putih yang melekat di kakinya. Tidak ingin membuang waktu. Yana meraih ponsel suaminya lalu keluar dari dalam mobil. Kali ini tidak hanya notifikasi tapi juga panggilan masuk dari mama mertuanya sudah tertera di layar ponsel milik laki-laki yang ia cintai. "Assalamualaikum Ma," sapa Yana sopan usai mengusap layar ponsel milik suaminya. Namun, tidak ada jawaban dari ujung sana. Kemudian panggilan itu berakhir begitu saja. Yana mengeringit heran. Ia kembali menatap layar ponsel milik suaminya itu. Beberapa pesan yang berasal dari wanita yang baru saja menghubungi tertera di sana. Namun, Yana kembali mengabaikan itu.